Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh dosen Dr. Mukhlis Sidki. Ini temanya tentang surat Al-Hujurat ayat 1-5 yang saya akan jelaskan sedikit dari tafsir Al-Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya baca ayatnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Kemudian yakni asbabun nuzul ayat pertama. Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah Abdullah bin Zubair mengabarkan kepadanya ketika ada sekumpulan orang dari Bani Tamim menghadap Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah Al-Qaqqa bin Ma'bad sebagai pimpinan." Namun Umar berkata, "Jangan wahai Rasulullah, tapi Al-Aqra bin Habis yang Anda angkat sebagai pimpinan." Abu Bakar berkata kepada Umar, "Kamu hanya ingin menentang usulanku." Umar menjawab, "Aku tidak menentangnya." Kemudian saat terjadi adu mulut hingga suara keduanya semakin keras, maka turunlah ayat ini. Kelima ayat tersebut turun terkait dengan perdebatan antara Abu Bakar dan Umar di depan Rasulullah mengenai siapa yang akan diangkat sebagai pimpinan antara Al-Qaqqa bin Ma'bad dan Al-Aqra bin Habis. Ibnu Munzir meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, pada hari raya kurban ada beberapa orang memotong hewan kurban sebelum Rasulullah. Beliau pun memerintahkan mereka berkurban lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama surat Al-Hujurat. Ibnu Abid Dunya dalam Al-Adahi meriwayatkan ada seorang memotong hewan kurban sebelum salat Id, lalu turunlah ayat tersebut. Artinya dalam ayat pertama ini Allah mengingatkan para sahabat untuk tidak mendahului perkara sebelum Allah dan Rasulnya. Kemudian Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat meriwayatkan dari Aisyah, ada sejumlah orang yang terlalu cepat menentukan tanggal 1. Mereka pun menjalankan puasa sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 1 surat Al-Hujurat. Kemudian asbabun nuzul ayat kedua, yakni Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah, ia berkata, saat mereka berbicara kepada Rasulullah SAW dengan suara keras dan meninggikan suara Allah Subhanahu wa taala, menurunkan ayat 2 surat Al-Hujurat. Jadi ketika mereka berbicara kepada Rasulullah dengan suara keras dan meninggikan suara, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat kedua Al-Hujurat ini. Ada yang meriwayatkan ayat ini turun terkait dengan diri Thabit bin Qais.
bin Syammas, orang yang fungsi pendengaran telinganya lemah dan keras suaranya. Jika ia berbicara kepada seorang, ia berbicara dengan suara keras, lalu barangkali ia berbicara kepada Rasulullah dan beliau merasa terganggu dengan suaranya, lalu Allah pun menurunkan ayat ini. Kemudian ayat ketiga, yakni Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Thabit bin Qais bin Syammas. Ia berkata ketika turun ayat 2 surah Al-Hujurat, Thabit bin Qais duduk di jalan sambil menangis. Lalu Asim bin Adi bin Ajalan lewat dan bertanya, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, ayat ini. Ini ayat kedua surat Al-Hujurat. Aku sangat khawatir jika ayat ini turun terkait dengan diriku, sementara aku adalah orang yang bersuara keras dan lantang ketika berbicara. Hal itu pun diadukan kepada Rasulullah, kemudian beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, tidakkah kamu rela hidup terpuji, terbunuh sebagai syahid dan masuk surga? Ia menjawab, aku rela dan aku tidak akan meninggikan suaraku di atas suara Rasulullah SAW. Lalu Allah menerangkan ayat 3 surat Al-Hujurat. Kisah ini juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Anas ibnu Malik. Ibnu Abbas berkata, tatkala turun ayat kedua surat Al-Hujurat, Abu Bakar bersumpah tidak akan berbicara kepada Rasulullah SAW, melainkan seperti seorang yang membisikkan suatu rahasia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketiga terkait dengan Abu Bakar. Kemudian ayat keempat, yakni Tabrani dan Abu Ya'la meriwayatkan dengan sanad hasan dari Zaid bin Arqam. Ia berkata, ada beberapa orang Arab datang ke bilik-bilik Nabi Muhammad SAW. Ini kamar Rasulullah. Lalu mereka memanggil-manggil, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat 4 ini. Abdul Razak meriwayatkan dari Qatadah, ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, pujianku indah dan ejekanku buruk. Beliau menjawabnya, kamu bohong, karena yang pujiannya indah dan celaannya buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah ayat 4 surat Al-Hujurat. Ini adalah khabar mursal, namun ada sejumlah hadis marfu yang menguatkannya dari hadis Al-Barra dan yang lainnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Namun tanpa ada tambahan mengenai turunnya ayat. Riwayat senada juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Al-Hasan. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad sahih dari Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra memanggil-manggil Rasulullah dari luar bilik-bilik beliau. Namun beliau tidak menjawab. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, sungguh pujianku indah dan celaanku buruk. Beliau menjawab, yang pujian indah dan celaannya buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ishaq dan yang lainnya mengatakan ayat 4 surat Al-Hujurat turun terkait dengan orang-orang yang berperangai kasar dari Bani Tamim saat delegasi mereka menemui Rasulullah. Mereka masuk masjid dan manggil-manggil dari luar bilik-bilik beliau. Wahai Muhammad, keluarlah dan temui kami, sebab pujian kami indah dan ejekan kami buruk. Saat merasa sangat terganggu karena teriakan mereka, beliau menemui mereka. Mereka berkata, wahai Muhammad, kami mendatangimu untuk membuktikan siapa yang lebih unggul. Berkenaan dengan mereka lah ayat 4 surat Al-Hujurat turun. Di antara mereka ada Al-Aqra bin Habis, Uyainah bin Hisn, Zabarqan bin Badr, dan Qais bin Hashim. Kemudian saya akan menjelaskan tafsir dari ayat 1 sampai 5 ini. Tafsir ayat pertama, yakni ayat-ayat ini merupakan untaian beberapa etika khusus mengenai sikap orang mukmin yang ketika berinteraksi kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada penghormatan, pemuliaan dan pengagungan. Sebagaimana dalam ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasul wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang beriman dengan keimanan yang benar, janganlah kalian lancang mengatakan atau memutuskan suatu urusan atau tindakan, padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya belum memberikan ketetapan dan keputusan kepada kalian dalam urusan tersebut. Karena barangkali kalian mengambil keputusan secara tidak benar. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kalian. Ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian.
sehingga kalian tidak sampai berani melangkahi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengizinkan, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ucapan kalian dan Maha mengetahui perbuatan dan niat kalian. Tiada apapun dari kalian yang tersembunyi darinya. Ini adalah larangan tegas terhadap pelanggaran kitabullah dan sunnah Rasul. Adanya penyebutan Rasul karena beliau adalah orang yang bertugas menyampaikan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan maksud ayat ini, janganlah kalian mengatakan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ad-Dhahab mengatakan maksudnya, janganlah kalian memutuskan perkara syariat agama tanpa menunggu keputusan Allah dan Rasulnya. Ayat ini juga mencakup urutan referensi ijtihad, yakni Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ketika dirinya diutus Rasulullah SAW ke Yaman, beliau berkata kepadanya, "Bima tahkumu?" Qala bi kitabillahi ta'ala. Qala fa in lam tajid? Qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa in lam tajid? Qala ijtihadu ra'yi fadarba fi sadri wa qala alhamdulillahilladzi wafaqa rasuli Allah lima Rasulillahi lima jardi Rasulullah. Ya, artinya dengan apa kamu memutuskan? Mas menjawab, dengan kitabullah. Kemudian bertanya lagi, bagaimana jika kamu tidak menemukannya di dalam kitabullah? Maka dengan Rasul, sunnah Rasul. Kemudian beliau bertanya, bagaimana jika kamu tidak menemukan dalam sunnah Rasul? Tidak pula di kitabullah. Ia menjawab, aku akan berijtihad. Lalu Rasulullah menepuk-nepuk dadanya seraya berkata, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi utusan Rasulnya taufik dan petunjuk kepada apa yang membuat Rasulnya ridho. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Jadi dari penjelasan di atas itu menunjukkan bahwa ketika sahabat ada yang memulai puasanya tanggal 1 duluan sebelum Rasulnya, nah maka ayat ini turun. Segala perintah dari Allah dan Rasulnya harus didahulukan. Artinya tidak boleh sahabat mendahulukan ibadah-ibadah yang khususnya sebelum Rasulullah yang melakukan. Kemudian yang pada ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila kalian berbincang-bincang dengan Rasulullah, janganlah kalian meninggikan suara lebih dari suara beliau. Sebab meninggikan suara menunjukkan sikap kurang tahu sopan santun dan tidak menghormati. Sedangkan merendahkannya termasuk penghormatan dan pemuliaan. Inilah etika kedua yang diajarkan Allah kepada kaum mukminin dan merupakan etika terpuji terhadap semua orang. Sebagaimana yang tadi diceritakan bahwa ketika Umar dan Abu Bakar berdebat tentang siapa yang akan menjadi pemimpin, mereka berdebat hingga meninggikan suara. Maka Allah menurunkan surat ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Kemudian juga seperti Arab Baduy yang memanggil-manggil Rasulullah dari luar kamar Rasulullah yang kecil, ya Muhammad, ya Muhammad, dengan suara yang lantang. Kemudian ayat ini juga mengingatkan mereka agar tidak mengencangkan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'd. Jika kalian berbicara kepada Rasulullah, berkatalah dengan tenang dan sopan, jangan seperti yang biasa kalian lakukan dengan sama kalian, yaitu suara keras. Janganlah kalian memanggil wahai Muhammad, wahai Ahmad, tapi wahai Nabi Allah atau wahai Rasulullah, untuk memuliakan dan menghormati beliau, sebagaimana menghormati tugas dan risalah yang beliau sampaikan kepada kalian dengan tenang, kepada kita dengan tenang, tidak gaduh, tanpa rasa jemu dan tanpa mengeluh. Ini adalah etika ketiga.
Kemudian antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah Subhanahu wa taala melarang mengeraskan suara di luar batas kewajaran dan meninggikan suara kalian. Khawatir pahala amal kalian hilang atau khawatir sebagai bagian dari meremehkan beliau yang bisa membawa kepada kekufuran. Sedang kalian tidak menyadarinya. Hal ini sebagaimana yang ada dalam hadis sahih yang diriwayatkan Malik Ahmad At-Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya dari Bilal bin Harith. Innar rajulu la takallamu bil kalimati min ridwani Allahi azza wa jalla la yulqi laha balan yuktabu lahu bimal jannatu wa inna rajulu la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi bima fin nari ab'ada ma bainas sama'i wal ard. Seorang yang mengucapkan kalimat yang dari Allah yang ia tidak begitu memilikannya tanpa ia sadari kalimat yang ia ucapkan adalah menetapkan untuknya surga. Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya surga. Dan seorang mengucapkan kalimat yang dibenci Allah yang tidak ia begitu memilikannya tanpa ia sadari karena kalimat yang ia ucapkannya, ia terjatuh ke dalam neraka sedalam ukuran antara langit dan bumi. Setelah memperingatkan risiko pelanggaran selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memotivasi agar merendahkan suara dan memerintahkannya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Orang-orang yang merendahkan suara ketika sedang berbicara kepada Rasulullah dan berada di majelis beliau di masjid ketika beliau sedang menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dimurnikan hatinya untuk bertakwa, dibersihkan serta dibuatnya layak dan tempat untuk tempat takwa sebagaimana logam emas yang dibersihkan dengan api sehingga kotorannya terpisah. Begitu juga dengan orang-orang yang beretika bertata krama di sisi Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati mereka dari segala bentuk kotoran. Hati mereka mengampuni dosa-dosa mereka dan mendapatkan pahala agung atas etika merendahkan suara dan berbagai amal ketaatan mereka, di antara ayat yang memiliki semangat serupa ketika mereka mendengarkan sabda Rasulullah SAW. Kemudian Al-Fat ayat 9 yang di atas tadi, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya dan membesarkannya dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, ada sebuah surat dikirimkan kepada Umar bin Khattab. Isinya, wahai Amirul Mukminin, seorang yang tidak tergoda oleh maksiat dan tidak melakukannya. Lalu Umar membalasnya, sesungguhnya orang-orang yang tertarik kepada maksiatan namun mereka tidak melakukannya. Ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memanggil Rasulullah dari luar bilik-bilik atau rumah-rumah istri beliau sebagaimana yang dilakukan orang-orang Arab Badui yang tadi saya sebutkan yang berperangai kasar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman membimbing mereka kepada yang lebih baik dan utama. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang yang memanggil-manggil kamu Muhammad dari jauh dari luar bilik rumah istri-istrimu adalah orang yang berperangai kasar dari Bani Tamim. Kebanyakan mereka tidak memahami prinsip etika, mereka tidak memahami adab yang baik, dan mereka tidak memahami pengagungan dan penghormatan terhadap Rasulullah SAW. Kata aktsaruhum ada kalanya yang dimaksudkan adalah semua, karena orang Arab biasanya menyebutkan kebanyakan, namun yang dimaksudkan adalah semua untuk menghindari kebohongan dan sebagai bentuk kewaspadaan dalam berbicara. Atau yang dimaksudkan kebanyakan mereka dalam kondisi tidak paham. Kemudian walau annahum sabaru hatta takhruju ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Seandainya mereka bersabar hingga kamu keluar,
pada mereka sebagaimana biasanya, tentu itu mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi mereka di dunia dan akhirat. Sebab bersabar menunggu Rasulullah keluar merupakan bentuk menjaga etika kepada beliau, menghormati kemuliaan beliau, mengagungkan dan memuliakan beliau yang menjadi hak beliau. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya, Maha Penyayang kepada mereka, tidak menghukum orang-orang yang seperti mereka atas ketidaksopanan mereka. Ini merupakan bentuk dorongan untuk tobat dan sadar terhadap perilaku yang sebelumnya disebabkan oleh ketidaktahuan kita. Kemudian surat Al-Hujurat ayat 1-5 ini juga menunjukkan bahwa sebagaimana adab dan etika di zaman yang modern ini perlu digunakan bukan hanya kepada Rasulullah SAW, tetapi orang yang lebih tinggi dari kita, lebih berilmu dari kita, dan lebih dahulu berpengalaman dari kita, sebagaimana orang tua kita, guru kita. Ayat ini menunjukkan bahwa sebaiknya tidak mengencangkan suara di depannya, tidak meninggikan suara di hadapannya, dan tidak memanggil dengan sebutan yang tidak layak seperti "Hoi, hai guru." Gitu. Sebaiknya kita memanggilnya dengan Pak, Ibu, dengan nada yang lembut. Kemudian dalam ayat ini menunjukkan bahwa pengagungan dan atas kemuliaan, atas jasa yang mereka berikan kepada kita adalah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.